Kita jangan hanya memikirkan di Indonesia yang mayoritas Muslim, bangun masjid gampang. Persoalannya sekarang adalah ketika umat Islam di negara lain yang minoritas akan mendirikan masjid, kemudian mendapatkan sumbangan dari non-Muslim, boleh diterima atau tidak? Karena apa? Karena itu justru akan merugikan orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, di Indonesia ini menurut data jumlah masjid se-Indonesia itu lebih dari 800.000, dan itu mayoritas dibangun dari dana swadaya masyarakat, swadaya dan swadana masyarakat. Tidak ada masjid kok dibangun dengan swapaksa, tidak ada. Kerelawan, ya. Sedikit mungkin dibangun menggunakan dana pemerintah, masjid-masjid yang besar yang di ibu kota provinsi. Tapi saya yakin jumlah terbesarnya itu dibangun dari infak, sedekah, amal jariah umat Islam. Bahkan tidak jarang harus berdiri di tengah jalan, ya, menunggu mobil yang lewat sambil kepanasan, bawa speaker, teriak-teriak, ya. Ya, karena itulah fakta sosialnya. Bahkan saking senengnya membangun masjid, itu bisa saja masjidnya lebih bagus daripada sekolahannya. Ya. Tapi juga tidak sedikit masjidnya besar, jamaahnya kecil. Ya, jarang terjadi masjidnya kecil, jamaahnya besar. Yang sering terjadi adalah masjid kekurangan jamaah. Tapi semangat untuk mendirikan masjid itu luar biasa. Nah, ada sebuah kisah yang menarik. Masjid yang dibangun oleh umat Islam di seluruh dunia itu tetesan air yang dipakai untuk memandikan Rasulullah. Jadi ada sebuah kisah yang menarik, pertanyaan dari seorang sufi, wali, kemana tetesan air mandi yang dipakai untuk mensucikan Kanjeng Rasul? Nah, setiap tetesan air yang dipakai itu menjadi masjid. Ya. Nanti setelah tetesan terakhir, nah itulah setelah itu mungkin tidak ada masjid lagi yang dibangun, kiamat. Persoalannya sekarang adalah ketika umat Islam, apakah itu di Indonesia atau di negara lain yang minoritas, akan mendirikan masjid, kemudian mendapatkan sumbangan dari non-Muslim, boleh diterima atau tidak? Kita jangan hanya memikirkan di Indonesia yang mayoritas Muslim, bangun masjid gampang. Ya, contoh ketika saya mengelola Islamic Center di kota Hiroshima, itu apartemen yang difungsikan sebagai Islamic Center untuk Jumatan, untuk sholat taraweh, untuk tadarus Al-Quran, itu kalau tidak dibantu oleh orang Jepang yang non-Muslim, tidak ada warga yang mau menyewakan apartemennya untuk kegiatan Islamic Center. Tidak ada. Ada penjamin.
Bahkan beberapa orang Jepang non-Muslim itu ikut membantu keuangan bulanan meskipun jumlahnya tidak besar untuk bayar listrik. Ya. Nah, saudara-saudara, sebagai ulama Syafi'i, Hambali, dan Hanafi membolehkan menerima sumbangan dari non-Muslim untuk membangun masjid atau untuk sedekah bagi kemakmuran masjid, bahkan membangunkan masjid segelondong pun boleh. Kita boleh menerima dan kita diizinkan melaksanakan sholat di masjid-masjid tersebut. Yang berbeda ulama Maliki yang melarang. Ya. Tapi 3 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membolehkan. Ini dasarnya adalah fatwa, lajnah fatwa dari Al-Azhar. Anna madhabal Hanabilah wasyafi'iyah wal Hanafiyah la yara mani'an min salatil jum'ah wa ghairiha min sa'iris salawat bil masjidil ladzi yabnihi masihin. Tidak ada larangan. Ya. Nah, itu sebabnya kalau perjuangan mendirikan masjid di negara muslim mayoritas seperti Indonesia atau negara muslim mayoritas yang kaya raya seperti di Timur Tengah, nggak ada problem. Karena persoalan kesulitan akan muncul ketika akan mendirikan masjid di negara minoritas muslim. Sementara ada orang-orang non-muslim yang tidak melihat persoalan agama, tetapi karena melihat kepentingan umat yang akan berbuat baik, beribadah kepada Tuhannya, dia bisa saja rela menyumbang. Nah, tetapi kita boleh menerima itu dengan syarat. Dengan syarat itu tidak akan merugikan kepentingan Islam. Tidak ada syarat-syarat yang tertulis maupun lesan, ini saya nyumbang tetapi masjid ini tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah, itu tidak boleh. Artinya harus tanpa syarat. Kalau menerima sumbangan dari non-muslim kok ada syarat dan ketentuan berlaku, nah itu tidak boleh. Ya. Oke. Kenapa? Karena kalau masjid itu kemudian merugikan kepentingan Islam dan umat Islam, syiar Islam, maka menjadi kontraproduktif sumbangan itu. Apalagi kemudian menjadi masjid diror. Nah, ulama Malikiyah dan sebagian orang yang menolak pembangunan masjid sumbangan dari non-muslim itu mendasarkan kepada sejarah pernah terjadinya masjid diror yang tersebut di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Nah, yang kedua, saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah menerima bantuan dari non-muslim untuk membangun masjid, bahkan untuk kegiatan-kegiatan masjid tanpa syarat apapun, ya kita harus menunjukkan keamanah terhadap sumbangan tersebut. Karena apa? Karena itu menjadi, kalau ada non-muslim mau nyumbang itu kan sudah sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kemudian tidak amanah menerima sumbangan itu akan mencemarkan Islam secara keseluruhan. Justru akan merugikan orang Islam. Justru akan menjadi apa bahasa sekarang itu, isu, menjadi viral. Orang Islam nggak bisa dikasih amanat, masjidnya pun, uang masjidnya pun ditilep, ya dikorupsi dan seterusnya, apalagi itu dari non-Islam. Jangan kemudian beranggapan ini sumbangan dari non-muslim, bisa kita pakai semaunya saja, nggak usah untuk masjid. Nggak bisa. Nawa itu ya
dari yang menyumbang itu untuk kepentingan rumah ibadah umat Islam. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.